Anda menyaksikan Economic Update CNBC Indonesia dan telah bergabung bersama kami untuk mengulas begitu ya, terkait ketahanan pangan di negeri ini. Sudah bersama kami Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Halo Pak Arief, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Semangat terus Pak Arief. Pak Arief tentunya begitu ya mengamati saat ini kita sudah mulai memasuki semester kedua Pak Arief di tahun 2024 ini. Sedikit evaluasi Pak Arief terkait stabilitas pangan kita, terkhusus harga pangan kita. Di kondisi stabilitasnya seperti apa menurut point of view dari Pak Arief? Silakan. Terima kasih Mas Bram. Hari ini kita bisa ketemu, berkesempatan untuk menjelaskan beberapa hal mengenai kondisi pangan nasional. Yang pertama, rilis BPS terbaru bahwa untuk volatile food, inflasi kita terjaga di 5,96%. Ya. Dan ini tidak banyak dilakukan oleh negara-negara lain, menjaga stabilitas baik hulu maupun hilir untuk volatile food. Ya, jadi Indonesia itu untuk ketahanan pangan ya lebih kompleks daripada negara-negara lain. Sebagai contoh misalnya kalau kita bandingkan dengan negara Singapura, Singapura itu ketahanan pangannya tinggi, tapi mudah, lebih mudah. Satu, negaranya kecil. Dua, mereka tidak punya peternak seperti kita. Tidak punya petani yang harus dijaga. Ya. Sehingga hanya melakukan sourcing, kemudian harganya baik, kemudian diberikan cadangan pangannya berapa lama, tentunya menggunakan teknologi gitu ya, untuk mempertahankan kualitas atau memperpanjang shelf life, ya. Tapi tidak berpikir petani peternak. Kalau hari ini isunya seru kalau di Indonesia. Jadi kalau harganya bagus, konsumen senang. Tapi kalau kita tanya sama petani peternak, mereka menderita. Ya. Nah, Presiden Pak Jokowi selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan, ya, kalau kita kunjungan kerja, kemudian ke beberapa tempat, beliau menyampaikan bahwa Indonesia harus menjaga ketersediaan, tetapi tidak boleh ya melupakan petani peternak. Jadi petani peternak itu harus dijaga harganya. Kemudian di hilir juga harus dijaga. Ini mengenai daya beli masyarakat, kemudian inflasi. Nah, yang dimaksud Pak Presiden itu demikian. Kalau misalnya harga beras, GKP, gabah kering panen, seperti dulu di bawah 5.000, petaninya kasihan. Ya. Sehingga kita harus naikkan. Nah, cara naikkannya itu beliau tentunya saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional yang bertugas untuk memberikan masukan mengenai berapa sih harga yang paling baik. Paling baik itu maksudnya bukan yang paling tinggi dan bukan yang rendah, tetapi pada saat kita sudah mengukur berdasarkan cost structure. Cost structure itu berapa agro input, berapa pupuk, berapa sewa lahan, berapa biaya hari orang kerja, itu didetailkan satu persatu. Berapa distribution cost. Pastinya ini tidak sama di setiap daerah. Nah, ini kompleksitasnya. Nah, itu sehingga kita punya satu angka di mana itu adalah minimum. Ya, itu yang kita sering sebut HPP. Harga pembelian pemerintah yang kita berikan kepada Bulog. Ya, Bulog itu kita tugaskan untuk semacam penolong, ya, safety net. Itu adalah jaring terakhir pada saat harga itu jatuh di bawah. Jadi GKP, gabah kering panen, tidak boleh di bawah 6.000. Kalau di bawah 6.000, Bulog serap. Tapi kalau angkanya sudah 6.300, 6.200, sampai 7.000, berarti petani kita ketolong. Ya. Nah, bagaimana dengan yang hilir? Yang hilir, kita punya 22 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Yang kalau satu keluarga misalnya rata-rata 3 atau 4, kalau 3 itu berarti 66 juta orang, itu sudah terselamatkan dengan bantuan pangan dalam bentuk beras. Kalau dulu namanya Raskin, Rastra, sekarang hulu hilir ini dijaga.
Ya, itu ada di Perpres 66 tahun 2021 mengenai Badan Pangan Nasional pasal 15. Jadi keluarga dengan berpenghasilan rendah, kemudian disaster, bencana alam itu ada di Badan Pangan, ya. Sehingga secara cepat bisa menugaskan Bulog ya untuk melakukan intervensi. Nah, khusus bantuan pangan tentunya melalui rapat internal dengan Pak Presiden. Demikian. Oke, baik. Pak Arief, kita juga tidak mengesampingkan begitu ya terkait sentimen dari global, yakni yang membuat kondisi rupiah kita, mata uang Garuda kita juga bergerak cukup volatile akhir-akhir ini atau berada dalam tren pelemahan terhadap kedikdayaan dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana hubungannya terkait dengan stabilitas harga yang disebutkan dan juga ketahanan pangan pastinya Pak Arief? Cara pandang, angle-nya kita harus rubah. Jadi kita ini, anak-anak muda nih Mas Bram, harus punya pandangan yang berbeda dari angle yang positif. Kalau currency rate seperti hari ini di 16.2, kemarin sampai ke 16.3, 16.4, itu sebenarnya kesempatan bangsa kita untuk melakukan produksi. Jadi kita itu harus melihat dari angle positif. Lakukan produksi, kemudian kita akan punya daya saing di luar. Karena currency rate-nya tinggi. Kebalikannya, kalau Mas Bram hanya berpikir, waduh currency-nya 16.2, dulu 14.500, kemudian, wah gimana ya? Lah itu cara berpikirnya karena berpikirnya import. Kalau cara berpikirnya kita melakukan importasi, hari ini kita akan memandangnya, wah ini penderitaan buat bangsa kita yang besar dan tercinta ini gitu ya. Nah, cara pandangnya kita rubah. Berarti harus apa? Indonesia harus jadi lumbung pangan nasional 2045. Kemudian kita detailkan. Ya, Pak Mentan sudah sering sampaikan tuh sahabat saya. Ya. Jadi harus seperti apa? Kemarin yang pupuk dari 4,7 juta, sekarang beliau sudah mendapat approval dari Pak Presiden juga. Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan dinaikkan subsidi ya sampai ke 9,5 juta. Supaya apa? Ya hari ini kita memang perlu pupuk gitu ya. Kemudian air dalam kondisi yang sulit karena climate change ya. Beliau mempropos misalnya untuk pengadaan pompa. Apakah itu bisa 100%? Pasti tidak. Tetapi effort-effort ini ya itu yang bisa merubah grafik. Nanti bisa ditayangkan tuh. Grafik produksi kita yang harusnya trennya turun, itu bulan lalu naik. Ya, nanti grafiknya bisa di-share bersama-sama. Ya. Karena negara kita ini negara besar. Ya. Harusnya cara pandangnya bagaimana selalu ada air. Bagaimana selalu ada pupuk. Bagaimana selalu ada benih. Bagaimana selalu ada penyuluh ya yang selalu mendampingi petani. Petani itu mungkin sudah advance pengetahuannya, tapi beliau itu petani-petani, sedulur-sedulur petani kita tuh perlu penguatan, peternak kita tuh perlu penguatan dari kementerian lembaga, ya, seperti Kementan, Badan Pangan. Ya. Jadi misalnya begini, pada saat memang jagung produksinya sedang rendah, bukan karena apa-apa, karena climate change, karena airnya berkurang, ya. Kita harus melakukan fasilitasi distribusi dari sentra produksi jagung untuk makan kepada misalnya saudara saya peternak di Blitar. Itu Badan Pangan lakukan. Jadi kita menjamin harga di tingkat produsen seperti petani jagung supaya tidak jatuh, angkanya harus misalnya Rp5.000 minimal jagung pipil kering. Di sisi lain kita memberikan fasilitasi distribusi kepada peternak supaya jagungnya itu tidak dibeli dengan harga Rp8.000 misalnya. Karena komponen terbesar dari pakan untuk peternak layer atau petelur itu adalah jagung. Jadi kalau mau jaga harga ayam, mau jaga harga telur, yang perlu dijaga apa? Salah satunya jagung. Nah, ini salah satu ya. Jadi kita harus paham beberapa sequence ya,
paham daerah mana yang sedang panen, daerah mana yang memerlukan. Nah, kita udah bangun namanya panel harga pangan. Jadi di situ di-input lebih dari 500 enumerator ya. Mungkin jumlahnya sekarang 1.000 karena hulu dan hilir. Di situ kita sudah mengetahui, kita bisa mengidentifikasi. Misalnya hari ini yang perlu dibantu adalah petani bawang. Petani bawang merah. Jadi kita udah punya harga acuan pembeliannya, harga acuan penjualannya. Begitu harga di bawah, Badan Pangan masuk. Ya. Dan ini terkait juga sebenarnya dengan kerjasama antar daerah. Ini penting sekali bagi para pemimpin daerah, mumpung nanti isunya 27 November ada pilkada, mencari pemimpin-pemimpin daerah, ya, kita cari ya pimpinan-pimpinan daerah itu yang peduli terhadap pangan. Dan harus memasukkan pangan itu ya dalam program-programnya. Sebagai contoh misalnya, ada daerah produsen, ada daerah yang memang defisit. Di daerah sentra produksi, di situ pemimpin daerah harus memikirkan bagaimana petani peternak yang ada di sana. Sehingga angka kemiskinannya itu turun ya dengan mensejahterakan petani peternak ya. Apa yang harus dilakukan? Berarti harus berhubungan misalnya dengan Jakarta. Jakarta ini daerah konsumen, ya, konsumsi, sehingga kerjasama antar daerah menjadi penting. Misalnya dulu waktu saya di Jakarta, saya pernah melakukan kerjasama antar daerah dengan Blitar. Jadi berapapun harga telur pada waktu itu mau naik mau turun, ya kita beli dengan harga yang stabil. Ini akan baik untuk di hulu, juga baik di hilir. Di hulunya, ya para peternak sudah hafal ya kualitas apa yang dibeli, harga berapa, kuantitinya berapa sebulan. Nah kita udah lock. Jadi pada saat harga jatuh, ya karena demand-nya berkurang, kita tetap membeli dengan harga yang sama. Kebalikannya, pada saat harga tinggi, ya karena kebutuhan masyarakat seperti Nataru, ya kemudian hari besar keagamaan, buat kue, itu mereka tetap harganya baik. Kenapa? Ya karena kita sudah buat satu sistem, kita udah buat closed loops. Ya. Nah ini yang harus dibangun kerjasama antar daerah, setiap daerah, dan itu sangat possible. Oke.